Hi, welcome to Artocles. Kita bahas kasus dalam negeri lagi. Ini sesuai dengan request kamu dan saatnya menuju ke daerah Banyu Asin di Sumatera Selatan. Ada kisah ibu guru SD yang tinggal sendirian mengalami hal mengerikan sehabis dirinya mandi. Yang parahnya lagi, kejadian ini berhubungan dengan seseorang yang sudah dikenalnya cukup lama. Segera akan kita bahas lebih dalam. Sebelum dilanjutkan, izinkan ngiklan bentar ya, jangan marah-marah. Ini saya mau memperkenalkan kamu dengan satu channel mantap bernama Video Populer. Sesuai namanya, channel ini membahas serta menghadirkan kisah dan video yang super keren dan terkenal. Di sini kamu bakalan dapat segala macam info yang dirangkum menjadi sebuah cuplikan singkat tapi seru. Video-video yang disajikan sungguh luar biasa dan pastinya unik serta populer. Dijamin bisa nambah wawasan kalian semua. Jadi kamu makin update sama berita-berita viral, kisah orang terkenal, kejadian tidak terduga dan banyak lagi. Walaupun channelnya masih baru, kamu bakal ketagihan mantengin semua video di dalamnya. Ya udah, daripada penasaran langsung cek Video Populer biar tetap update dan tidak ketinggalan info-info penting seluruh dunia. Bantu yuk channelnya Video Populer dengan mengklik link yang saya tempelin di bawah. Sekarang saya perkenalkan kamu dulu ya dengan seorang wanita yang lahir pada tahun 1969 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Namanya adalah Ibu Efriza Yuniar. Dia biasa dikenal dengan panggilan Ibu Yuyun. Wanita tersebut sudah menjadi guru di SDN 11 Muara Telang sejak tahun 2010 dan merupakan salah satu guru senior yang terkenal sangat ramah serta suka membantu. Dia senang melibatkan diri dalam berbagai kegiatan desa maupun di sekolah. Walaupun sebagian murid menyatakan beliau agak cerewet, tapi kalau kata guru lain mah, hal tersebut sangat wajar demi penerapan disiplin. Menurut beberapa rekan guru, Ibu Yuyun ini pernah menikah pada tahun 2011. Namun karena suaminya kala itu pekerjaannya nggak jelas dan orangnya juga suka kasar, wanita tersebut pun minta dipisah dan mereka resmi cerai pada tahun 2013. Walaupun belum mendapatkan anak dari pernikahan itu, nampaknya sang ibu guru merasa keputusannya sudah tepat. Sebab dia sering mengalami KDRT akibat sang mantan suaminya yang bukan hanya main tangan, tapi main kaki dan main cewek segala. Daripada hidup dengan tekanan batin yang kuat, Ibu Yuyun memilih untuk hidup sendirian di rumahnya dan konsentrasi pada pendidikan murid-murid di sekolahnya. Kehidupan di Muara Telang dikatakan cukup menyenangkan. Banyak masyarakat yang saling mengenal satu sama lain dan bahkan tingkat kriminalnya juga kecil. Hal ini membuat beberapa orang merasa aman aja jika harus berada dalam rumah tanpa mengunci pintu. Hal tersebut juga sering dilakukan sama Ibu Guru Yuyun. Banyak aktivitas yang dilakukan dalam rumah tanpa sering mengunci pintu. Mungkin dia juga ngerasa nggak banyak barang yang bisa diambil kalau ada maling yang masuk. Intinya, wanita itu sudah terbiasa dengan hal tersebut. Namun semua berubah kala dirinya di bulan Juni 2020 mendapati seorang pria yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Dia bernama Ardiansah yang berusia 18 tahun. Nah, pemuda ini sebenarnya sudah dikenal sama Ibu Yuyun sejak lama. Tempat tinggalnya juga hanya berjarak beberapa rumah dari situ. Bahkan Bu Guru mengenal orang tuanya Ardiansah. Dan yang pasti pemuda itu juga ternyata mantan muridnya dahulu. Kenalan sedikit ya dengan Ardiansah, banyak orang mengatakan dia adalah anak yang nakal, suka melawan orang tua dan sering berbuat onar. Pada tahun 2012 saat dirinya masih duduk di bangku kelas 4, Ibu Guru Yuyun menjadi wali kelasnya di SDN 11 Muara Telang. Anak itu terbilang susah diatur dan malas belajar, jadi sang guru sering memarahi dia. Intinya sih marah demi kebaikan.
Namun orang tua Ardiansah kelihatannya malah nggak suka juga sama ibu guru itu. Mereka nggak terima anaknya dibilang kurang pintar, daya tangkap lemah dan bandel bukan main. Baik Ardiansah dan orang tuanya mengaku dendam sejak itu kepada Ibu Yuyun. Padahal di tahun 2013 saat anak tersebut tinggal kelas, orang tuanya datang juga ke rumah sang guru untuk dibantu gimana pun caranya agar Ardiansah bisa naik kelas. Namun keputusan pihak sekolah kan nggak bisa diganggu gugat, tetap aja tinggal kelas. Makin dendamlah keluarga itu kepada Ibu Yuyun. Nah, sejak bulan Juni 2020, ternyata Ardiansah yang usianya hampir 19 tahun ini tahu bahwa Ibu Yuyun yang tinggal sendirian dalam rumahnya jarang mengunci pintu. Dia pun suka masuk ke sana secara diam-diam dan menunggu ibu gurunya itu kalau lagi mandi. Walaupun beberapa kali mendapati sang pemuda dalam rumahnya, nampaknya sang guru masih santai dan hanya memberi teguran. Tapi setelahnya, dia jadi sering kunci pintu depan. Ya, namanya anak nakal, ada aja idenya buat bisa masuk dengan jalan lain. Ternyata rumah Bu Yuyun juga jendelanya nggak ada besi teralisnya. Beberapa kali Ardiansah masuk ke sana dan pernah kedapatan mengambil celengan dari kamar sang guru. Karena hatinya masih baik, Bu Guru Yuyun cuma memarahi dan menegur orang tua pemuda itu. Dia nggak berniat untuk lapor kepala desa ataupun polisi. Dia berpikir masih mau membimbing Ardiansah. Tapi wanita itu sempat cerita hal tersebut ke tetangga lain dan juga kepada guru yang ada di sekolah tempat dia mengajar. Beberapa menyarankan supaya lapor berwajib aja. Sebagian bilang harus tetap waspada karena dia kan tinggalnya sendirian. Hingga pada hari Selasa 7 Juli 2020 menjelang maghrib, Ardiansah mendatangi kediaman Ibu Yuyun sehabis dirinya menonton film dewasa. Karena terkunci dari dalam, dia pun mencongkel jendela dan masuk perlahan. Kebetulan sang guru lagi mandi dan pemuda itu bersembunyi di samping kulkas dekat kamar mandi. Dia menunggu di sana sampai Ibu Yuyun keluar hanya dengan menggunakan handuk. Ardiansah menyergap langsung dan menekankan tangannya ke leher ibu guru sekuat tenaga sampai wanita itu lemas. Setelahnya pemuda tersebut membawa Bu Yuyun ke ruang tamu dan melakukan hal yang tidak terpuji. Karena terus berontak dan teriak minta tolong, Ardiansah mulai panik dan mengambil ikat pinggangnya serta kabel charger HP yang ada di ruang tamu dan melilitkan ke bagian leher sang guru. Dia juga mengambil ikat rambut kain yang ada di sofa lalu dimasukkan ke mulut Bu Yuyun supaya berhenti teriak. Setelahnya pemuda itu melakukan perbuatan tidak terpuji lagi sampai sang guru menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Ardiansah membawa tubuh tak berdaya mantan gurunya itu ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam ember setinggi 60 cm secara terbalik. Setelahnya pemuda itu kabur dari pintu depan, mengunci dari luar dan kuncinya diselipkan dari bawah pintu. Nggak ada yang melihatnya kala itu. Adalah rekanan sesama guru yang bernama Ibu Soleha datang ke rumah Ibu Yuyun keesokan harinya setelah pulang sekolah. Dia heran kenapa wanita itu nggak datang mengajar hari ini. Bu Soleha juga berniat mau minta kunci perpustakaan. Namun rumah Bu Yuyun terlihat terkunci dan diketok nggak ada jawaban juga. Jadi Bu Soleha langsung pergi dari situ. Keesokan harinya lagi, Kamis 9 Juli 2020 pagi, Ibu Soleha mendapat telepon dari adiknya Ibu Yuyun yang bernama Gani yang ada di luar kota. Katanya Gani udah sejak kemarin lusa menghubungi Bu Yuyun, tapi HP-nya nggak aktif. Dia khawatir dan minta tolong Bu Soleha buat ngecek ke rumah. Sekitar jam 8 pagi sambil mau berangkat ke sekolahan, Ibu Soleha ditemani suaminya Jamaluddin mampir dan mengetok rumah Bu Yuyun. Nggak ada jawaban juga. Lalu sang suami masuk dari jendela dan membuka pintu dari dalam. Bu Soleha punya kecurigaan dan perasaannya nggak enak. Dia mencari seisi rumah, lalu menemukan tubuh tak bernyawa Ibu Yuyun dalam ember yang ditutupi spray dengan tangan terikat tali rafia. Segera, dia dan suaminya melapor ke perangkat desa yang bersama-sama kemudian mengadu ke Polres Banyuasin. Pihak kepolisian pun segera membawa tubuh Ibu Yuyun ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk melakukan otopsi. Tentu saja dokter menyatakan telah terjadi tindak kejahatan yang merenggut nyawa ibu guru tersebut.
Kapolres Banyuasin AKBP Dani Ardiantara Sianipar menyatakan timnya langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP. Mereka juga menanyai beberapa tetangga apakah ada yang melihat orang asing masuk ke rumah Ibu Yuyun sekitar 1 atau 2 hari sebelum tubuhnya ditemukan. Saat itu banyak yang mengaku nggak melihat apa-apa. Tapi beberapa tetangga kemudian menunjuk Ardiansa sebagai orang yang kemungkinan besar adalah pelakunya, karena Bu Yuyun sering curhat bahwa pemuda itu suka masuk ke rumahnya diam-diam. Dari informasi tersebutlah kemudian tim Puma Polres Banyuasin segera mendatangi kediaman Ardiansa dan menemukan pemuda tersebut sedang asik main HP. Pria pengangguran itu awalnya mau kabur dari pintu belakang, namun karena di dapur juga udah ada polisi, dia pun tidak berkutik. Dirinya semakin tersudut saat petugas menemukan sebuah HP merek Vivo yang wallpapernya ada foto Ibu Yuyun. Kelihatannya Ardiansa nggak bisa buka kunci password smartphone itu, namun SIM cardnya sudah diganti. Inilah yang kemudian membuat dirinya mengaku bahwa dia yang telah melenyapkan nyawa sang ibu guru. Saat menjalani interogasi dan jumpa pers, Ardiansa selalu menyatakan bahwa dia melakukan semuanya ini karena dendam sejak masa SD kala dirinya dimarahi dan dihina sebagai anak yang kurang cerdas oleh Bu Yuyun. Walaupun memang pernah mengalami hal tersebut, pihak keluarga dan teman sesama guru mengatakan itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Semua anak sekolah pasti pernah dimarahi guru, tapi tujuannya baik. Masa sampai 8 tahun masih menyimpan dendam karena nggak ngerjain PR? Sangat tidak masuk akal. Bagi mereka, motif Ardiansa sebenarnya memang ingin melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap gurunya itu. Dia habis nonton begituan dan kerasukan hal jahat sampai tega menghabisi Bu Yuyun yang berusia 50 tahun. Para tetangga juga mengatakan bahwa baik Ardiansa dan keluarganya kurang disukai di daerah tersebut karena suka cari gara-gara. Bu Yuyun aja yang terlalu baik kepada mereka. Padahal jika mau, wanita itu bisa kok sejak lama melapor ke polisi tentang pencurian, masuk ke rumah orang tanpa izin, dan perbuatan tidak terpuji lainnya yang dilakukan Ardiansa saat Ibu Yuyun sedang mandi. Tapi sekali lagi, Ibu Yuyun terlalu baik untuk memenjarakan mantan muridnya sendiri. Tidak banyak hal yang meringankan pemuda tersebut dalam persidangannya di Pengadilan Tinggi Kemuning, Palembang. Ardiansa pun menyatakan bersalah, tapi dia bilang saat melenyapkan nyawa Bu Yuyun itu tanpa perencanaan. Dia panik sebab wanita itu melawan. Namun hakim nampaknya kurang setuju karena apa yang sering dilakukan Ardiansa, yakni masuk ke sana diam-diam, sudah merupakan perencanaan matang dan dilakukan berulang kali. Pemuda itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana menurut kamu? Apakah mungkin dendam karena dimarahin gak ngerjain PR 8 tahun lalu jadi motifnya Ardiansa? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.